Tentu kesiangan, kita masih boleh bersahur, kita masih boleh berpuasa, memulai puasa sebelum pukul 0.54. Sebelum terbit matahari, kita harus sudah berhenti dan harus memulai puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini kita tetap selalu dalam lindungannya, dan puasa kita insyaallah lancar pada hari ini, dan serta selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu topik yang seringkali masih jadi perdebatan di antara kita, yaitu tentang boleh tidaknya syahur setelah azan subuh ataupun setelah subuh. Sehingga topik kita pada hari ini, kesempatan ini adalah tetap sahnya puasa Ramadan meskipun sahurnya kesiangan atau setelah sholat subuh. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Ada 3 syaratnya yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Namun sebelum kita bahas syaratnya, nanti kita bahas dulu dalil-dalil yang membangunnya, sehingga pendapat yang menyebutkan bahwa makan minum setelah imsak ataupun orang yang masih bersahur saat azan berkumandang ataupun orang yang sahurnya setelah sholat subuh itu tetap sah. Jadi dalil-dalil yang menyebutkan orang makan minum setelah imsak batal, orang yang masih bersahur saat azan berkumandang puasanya batal, itu juga kita rangkum, sehingga ada titik temu di dalamnya ini. Jadi satu kesatuan, tidak ada ayat, tidak ada dalil yang bertentangan. Karena baiknya sebuah tafsir, baiknya sebuah pemahaman, baiknya sebuah hukum ketika tidak ada dalil yang bertabrakan, tidak ada dalil yang saling bertentangan. Jadi semua dalil yang membangunnya, mulai dari Al-Quran, hadis, itu sejalan, tidak ada yang bertentangan. Jadi pada kesempatan ini kita membahas secara komprehensif bahwa insya Allah tidak ada dalil yang kita tinggalkan yang bertentangan dengan ini. Dan kesimpulannya nanti terakhir bahwa puasanya tetap sah meskipun ia terlambat sahurnya kesiangan, masih makan dia ketika azan berkumandang, ia bersahur ketika setelah sholat subuh. Sejalan dengan hadis-hadisnya, tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang bertabrakan. Makanya kita mulai berurutan nanti pembahasan dalilnya ini, sehingga tidak ada nanti lagi tudingan bahwa orang yang melakukan sahur setelah sholat subuh itu batil. Karena Nabi SAW sendiri itu pernah melakukan sahur setelah sholat subuh. Oke, kita mulai dalilnya dari definisi dulu, dari definisi daripada berpuasa yang disebutkan dari surat Al-Baqarah 187 dengan batasannya yaitu disebutkan fajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Summa atimmus siyama ilal lail. Maka kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Ini
bagian daripada surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini yang kemudian dimaknai dan kita tafsirkan bahwa makan minum sahur batasannya itu sebelum terbit fajar atau sebelum azan subuh. Jadi makan kita itu boleh sepanjang belum azan subuh. Puasa juga dimulai dari terbit fajar sampai datangnya malam, yaitu azan maghrib, dari azan subuh dengan sampai azan maghrib. Ini yang mana yang sering ditafsirkan mendefinisikan puasa kita. Namun hal ini bisa menjadi penjelasannya sedikit berbeda, penafsirannya sedikit berbeda jika kita lihat hadis yang menjadi penjelasan daripada ayat ini. Hadis ini cukup banyak, ada di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4151. Disebutkan dari riwayatnya Sahal bin Sa'ad yang menyebutkan ketika turun ayat yang menyebutkan ayat tadi, wa kulu washrabu, itu turun pertamanya itu hanya sampai wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti aswadi. Jadi hanya sampai itu saja turun ayat pertamanya itu, yang artinya dan makan minumlah kamu hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam. Al-Baqarah 187. Sedangkan ayat minal fajri di waktu fajar, dari waktu fajar itu belum turun. Dan orang-orang apabila mau berpuasa, salah seorang dari mereka mengikat kakinya dengan benang putih dan benang hitam, dan mereka terus makan hingga nampak bagi mereka kedua benang tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat minal fajr, di waktu fajar. Akhirnya mereka mengerti bahwa yang dimaksud adalah dari waktu malam ke siang. Ada juga kadang yang menaruh bantal, ini di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4151. Ada juga di hadis lain yang menyebutkan mereka menaruh benangnya itu di bantal. Ada di Sahih Muslim juga ada di nomor hadis 1825, di 1826-nya, ada di Sunan Ad-Dariminya. Di Al-Bukhari juga masih ada ini di nomor hadis 1874. Dari hadis tadi, maka tafsirnya bisa jadi sedikit berbeda. Di mana perbedaannya? Yang pertama, batasan makan sahur adalah fajar. Yang kedua, puasa dimulai dari fajar sampai datangnya malam. Karena jika hanya sampai pada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi, maka tafsirnya benar bahwa batasan makan sahur dan berpuasa itu dimulai terbit fajar. Namun dengan turunnya tambahan ayat dengan minal fajri, yaitu dari waktu fajar, di waktu fajar, yaitu waktu fajar, maka batasan makan sahur dan berpuasa itu dimulai waktu fajar. Maka berpuasa dimulai dari terbit fajar dan dapat dimulai juga di ujung fajar, karena fajar itu waktu yang panjang. Fajar itu sendiri itu dimulai dari awal, yaitu dari fajar kadzib, yaitu ditandai dengan cahaya yang memanjang meninggi ke langit seperti ekor serigala. Zaman Nabi SAW ini tanda azan pertama, karena di zaman Nabi itu ada 2 kali azan. Azannya ini untuk mengingatkan, menyuruh orang yang di masjid untuk pulang bersahur, untuk pulang ke rumahnya, karena udah masuk waktu syahar.
Makanya makannya disebut juga kita makan sahur. Lalu ada fajar shidik. Fajar shidik ini ditandai dengan cahaya seperti benang putih yang memanjang sebagai tanda azan subuh. Tanda berhenti sahur bagi yang akan berpuasa dan panggilan untuk sholat subuh. Dan masih kita sebut itu fajar sampai sesaat sebelum terbit matahari atau syuruk. Jadi makna antara puasa disebut terbit fajar dengan puasa dimulai dari waktu fajar ada yang berbeda. Karena fajar itu ada panjang waktunya. Mulai dari dia terbit fajar, yaitu fajar shidik, fajar ketika dikumandangkan azan subuh pertama, azan subuh, sampai sesaat sebelum terbit matahari. Itu dikatakan fajar. Jadi ada perbedaan dengan hadis ini. Jadi kalau mau analoginya bisa kita buat seperti ini. Misal kita dari Pulau Sumatera mau ke Pulau Jawa. Analoginya makan minum hingga daerah ujung barat Pulau Jawa dari Provinsi Banten. Dan sempurnakan puasa sampai ujung timur Jawa. Artinya puasa kita itu dimulai dari Provinsi Banten. Bisa puasanya itu dimulai dari Merak, pertama masuk dari Sumatera, atau bisa juga sampai Tangerang. Jadi mulai dari Merak sampai Tangerang kita masih boleh bersahur, dan sampai di Tangerang kita wajib sudah memulai puasa. Karena itu batas terakhirnya. Ini penjelasan daripada ayat surah Al-Baqarah yang dijelaskan dengan hadis Nabi SAW dari riwayatnya Sa'al bin Sa'ad. Ini penjelasannya. Lalu yang kedua, dalam Al-Quran juga ada disebutkan tentang terbit fajar sebagai batasan waktu. Al-Quran menyebutkan terbit fajar ini ada disebutkan di surat Al-Qadar ayat kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ayat ini jelas menyebutkan bahwa terbit fajar, matla'il fajar sebagai batas. Tidak seperti di surat Al-Baqarah ayat 180 tadi yang menyebutkan minal fajri, dari waktu fajar, yaitu waktu fajar. Ini yang berbeda. Jadi jelas di surat Al-Baqarah ayat 187 itu fajar itu menjadi batas untuk berpuasa, dan makan bersahurnya pun fajar itu dijadikan batas. Dan fajar itu ada waktu yang panjang. Ada ujungnya, ada ujung awal, ada ujung akhirnya. Jadi kita yang bersahur bisa berhenti sebelum ujung awal, bisa juga masih di ujung akhir. Lalu penjelasan yang ketiga, jika kita baca tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, maka jelas bahwa ulama berbeda pendapat. Mayoritas memang menggunakan dalil yang disebutkan dari Syamurah bin Jundub yang berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian terpedaya atau untuk tidak makan sahur oleh azan Bilal di waktu sahur, dan jangan pula oleh cahaya putih ini hingga telah tersebar. Di dalam tafsir At-Tabari juga menyebutkan bahwa sekelompok ulama yang lain menyebutkan bahwa batasan sahur itu setelah terbit fajar. Terbit fajarnya itu terang di jalanan, terang di dalam rumah. Ini ada disebutkan, diriwayatkan dari Umar, Huzaifah, Ibnu Abbas, Talq bin Ali, Atha bin Abi Rabbah, dan lainnya. Jadi
mereka berpendapat bahwa menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa diwajibkan ketika fajar sudah terang di jalanan dan di atas gunung. Jadi mereka menganggap fajarnya itu ya fajar ketika sudah sinarnya itu memenuhi dari rumah-rumah mereka. Ini tafsir para ulama dan memang terjadi perbedaan waktu sahur ini. Namun jika kita pahami tafsir Al-Baqarah ayat 187 seperti daripada hadis dari yang tadi kita sebutkan, sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan keutamaan. Ada yang memulai puasanya itu di awal fajar, ada yang di ujung fajar, ujung akhir fajarnya. Itu aja perbedaannya. Sekarang masuk ke penjelasan yang keempat. Penjelasan yang keempat bahwa disebutkan Nabi SAW itu pernah bersahur ketika tempat tombaknya itu sudah terlihat. Langit sudah terang, namun matahari belum terbit. Ini disebutkan dari riwayatnya Huzaifah bin Al-Yaman, di mana ia menyebutkan Bilal mendatangi Nabi SAW saat beliau tengah makan sahur, dan aku bisa melihat tempat-tempat tombakku. Lalu Huzaifah bin Al-Yaman bertanya, apakah sesudah subuh? Bilal menjawab, setelah subuh. Hanya saja matahari belum terbit. Ini ada disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 22.302, ada di nomornya 22.310, ada di 22.345, ada di Sunan An-Nasyai di nomor hadis 2123. Hadisnya hasan. Sunan Ibnu Majah ada di nomor hadis 1685. Hadisnya juga hasan. Jadi Nabi SAW mencontohkan bahwa Nabi SAW pernah bersahur ketika subuh, setelah subuh. Langit udah terang, hanya matahari belum terbit. Lalu yang kelima, dalam hadis lain Nabi SAW ini menyebutkan bahwa disebutkan ini dari riwayatnya Al-Irbad bin Sariyah. Dia berkata, Rasulullah SAW mengundangku untuk makan sahur pada bulan Ramadan. Beliau berkata, kemarilah untuk makan siang yang berkah. Ini di Sunan Abu Daud nomor hadis 1997. Hadisnya sahih. Dan Nabi SAW di sini menggunakan haluman ilal ghada'il mubarak. Jadi makan siang mubarak, ghada'il mubarak, makan siang yang berkah. Dan Nabi SAW menggunakan kata ini. Makan siang udah beliau sebutkan, makan siang yang berkah. Karena memang langit pada saat itu udah terang, hanya saja belum terbit matahari. Hadisnya yang lain juga ada disebutkan di Sunan An-Nasai nomor hadis 2136. Ada juga di Musnad Ahmad nomor hadis 16.520. Jadi jelas hadis ini, hadis Nabi bersahur setelah sholat subuh, hadis Nabi mengundang untuk makan siang yang berkah, itu tidak bertentangan dengan Al-Quran jika definisi sahur dan berpuasa kita letakkan seperti surat Al-Baqarah 187 tadi, bahwa batasannya adalah minal fajri, dari waktu fajar. Ini penjelasan yang kelima. Enggak, tidak ada bertentangan. Karena Nabi menyebutkan makan sahur pada waktu itu, dan di bulan puasa pula bahwa itu menyebutkan makan siang yang berkah, ghada'il mubarak. Yang keenam, bahwa
terdapat hadis yang melarang makan minum di waktu azan subuh. Ini yang juga sering perdebatan ketika azan udah berkumandang sementara seseorang belum menyelesaikan makanannya. Dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 2003 disebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan bejana makanan masih ada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajatnya. Jadi hadis ini secara teksnya bisa kita lihat bahwa ini masih membolehkan makan ketika azan. Namun ada yang berpendapat bahwa tidak boleh, karena hadis ini hanya menyebutkan makan ketika azan. Tidak jelas makannya, makan sahur, dan azannya juga tidak jelas ini azan subuh. Memang hadis ini benar seperti demikian. Tidak menyebutkan ini azan apa, makannya makan apa. Namun jika kita lihat hadis yang lain, bahwa ada di Musnad Ahmad nomor hadis 10.220. Di dalamnya ini ada dua riwayat. Riwayat satunya itu hampir sama seperti yang tadi, di mana Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian mendengar azan sedangkan di tangannya memegang gelas, maka jangan ia meletakkan hingga ia menyelesaikan keperluannya. Tapi di riwayat yang kedua, dari riwayatnya Hamad dari Amr bin Abu Ammar dari Abu Hurairah, dia menceritakan hadis yang sama, namun ada tambahan, sedangkan muazin telah mengumandangkan azan ketika terbit fajar. Jadi dengan ada riwayat yang kedua ini tadi, jelas bahwa makan minum ini berkaitan dengan syahur dan azan subuh. Lalu ada juga yang menyebutkan hadis Abu Daud tadi, yang menyebutkan meletakkan tadi, itu berkaitan dengan hadis di Sahih Al-Bukhari, di mana disebutkan sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan saat masih malam, maka makan minumlah sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Jadi hadis ini seakan bertentangan dengan Sunan Abu Daud tadi. Ya udah nggak boleh lagi makan ketika azan subuh, karena azan subuh dikumandangkan Ibnu Ummi Maktum. Kalau azan Bilal, azan yang pertama, karena tadi kan kita sebutkan bahwa azan pada waktu Nabi itu ada dua. Azan yang pertama di Sahih Al-Bukhari 582 ini sebutkan Bilal mengundangkan azan yang pertama, boleh makan. Lalu azan yang kedua, azan subuh oleh Ibnu Ummi Maktum, udah nggak boleh lagi makan menurut hadis ini. Namun jika kita lihat hadis yang lain, justru sebaliknya. Ini ada di Musnad Ahmad nomor hadis 26.169, bahwa disebutkan jika Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, maka makan minumlah kalian. Namun jika Bilal mengumandangkan azan, maka jangan kalian makan minum. Dan ada tambahan kalimat lagi di bawahnya, jika ada seseorang wanita yang masih makan sahur, maka kami mengatakan kepada Bilal, pelan-pelanlah hingga dia selesai sahur. Jadi jelas tidak ada yang bertentangan dengan ayat ini. Kenapa? Karena antara Bilal dengan Ibnu Ummi Maktum ini bergantian azannya. Ketika Bilal azan yang kedua, azan subuh, ketika ada yang masih sahur perempuan, disuruh pelan-pelan aja. Jadi azannya bergantian. Dalam kondisi tertentu
masih boleh melanjutkan makan hingga selesai sahur dia. Itu disebutkan tadi di Musnad Ahmad. Ada juga di Sahih Ibnu Huzaimah di nomor hadis 405 bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, disebutkan bahwa memang Ibnu Ummi Maktum dan Bilal itu mengumandangkannya bergantian. Jadi jelas kita kaitkan penjelasan surat Al-Baqarah 187 dengan masih bolehnya makan ketika kita belum selesai sahur dan azan subuh berkumandang, masih boleh lanjutkan, masih sejalan dengan surat Al-Baqarah 187. Karena batasan makan minum adalah fajar dan memulai puasa juga fajar, bukan awal fajar. Jadi masih sejalan. Lalu yang ketujuh. Yang ketujuh, ini cukup banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa haram untuk makan ketika waktu subuh. Ketika sudah azan dikumandangkan, haram untuk makan. Di antaranya yaitu dari Ibnu Umar, dari Hafsah radhiyallahu anha, apabila muadzin telah mengumandangkan azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat dan mengharamkan makanan. Ini ada di Musnad Ahmad. Ada juga dari Ibnu Abbas juga sama menyebutkan. Di Sunan Ad-Daruqutni juga ada bahwa fajar itu ada 2. Fajar yang ketika itu sholat haram, makanan halal. Dan fajar yang ketika itu makanan haram dan sholat halal. Namun jika kita membaca hadis-hadis yang seperti ini, bisa kita lihat juga dari riwayatnya Ibnu Abbas, di mana beliau menceritakan hadis yang panjang tentang waktu-waktu sholat. Di waktu subuh, perkataannya seperti ini. Setelah itu ia sholat subuh ketika fajar terbit, dan makanan menjadi haram bagi yang berpuasa. Ini ada di Sunan At-Tirmizi di 136, di Musnad Ahmad nomor hadis 2920. Apa artinya? Setelah itu dia sholat subuh ketika fajar terbit, dan makanan menjadi haram bagi yang berpuasa. Hadis ini menjelaskan hadis-hadis yang melarang makanan tadi, haram tadi. Karena kenapa? Makanan menjadi haram bagi orang yang sudah berpuasa. Artinya orang yang sudah makan sahur di waktu sahur, ketika terbit fajar, maka makanan haram menjadi mereka. Waktu itu adalah halal sholat. Sementara makanan udah haram karena dia sudah memulai puasa. Sementara orang yang belum bersahur, maka ia belum puasa. Masih halal bagi mereka. Makanya orang yang akan berpuasa bersahur dulu di waktu fajar, dan dia berhenti sahurnya dan berpuasanya sesaat sebelum terbit matahari. Jadi orang-orang yang terlambat sahur atau orang yang sahur setelah sholat subuh, dia tidak masuk hadis-hadis pelarangan ini. Hadis-hadis yang mengharamkan orang makan pada waktu ini. Kenapa? Karena mereka belum bersahur, mereka belum berpuasa. Ini penjelasan, 7 penjelasan yang menjelaskan bahwa tetap sahnya orang yang berpuasa meskipun ia sahurnya itu terlambat, masih makan ketika azan subuh ataupun setelah sholat subuh. Cuman hati-hati, perlu kita perhatikan
Kenapa ini mesti dilakukan? Kenapa mesti ini harus disampaikan? Karena ada kebiasaan mungkin di kita, ketika kita terlambat sahur ataupun bangun kesiangan, bangun ketika udah azan, belum ada persiapan, atau bangun ketika orang udah pulang sholat subuh, sehingga pilihannya dua, kita itu mau puasa lalu nggak bersahur, lalu yang kedua mungkin kita tidak berpuasa karena khawatir nggak kuat. Pilihan yang pertama, berpuasa kita tidak sahur, hati-hati, ini kita bisa jatuh pada dosa bertasyabuh karena kita berpuasa seperti puasanya orang ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani, karena mereka berpuasa tidak bersahur. Ini dihindari. Dan para sahabat seperti Amr bin As menghindari hal ini. Walaupun dia tidak suka makan sahur, tapi ia paksa untuk makan sahur karena dia tidak mau puasanya seperti puasa ahli kitab. Jadi puasa pun kita, tapi puasa kita justru menjerumuskan kita pada dosa bertasyabuh. Maka hindari. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa, ada dalil yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah berpuasa tanpa bersahur. Hati-hati. Ada juga hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi SAW menyebutkan memang iya, beliau tidak bersahur pada saat itu, tapi beliau menyebutkannya jangan diikuti. Karena Nabi SAW memiliki zat yang memberi beliau makan pada saat beliau tidur. Jadi itu nggak boleh dilakukan. Lalu pilihan yang kedua, jika kita meninggalkan puasa, tidak puasalah karena khawatir nggak kuat, tentu ini juga merugikan diri kita sendiri, karena ini puasa terutama di bulan Ramadan ini, ya tentu itu adalah puasa wajib. Kalau puasa sunnah mungkin kita bisa puasa di hari yang lain, tapi kalau puasa Ramadan tentu kita harus mengganti di hari yang lainnya. Jadi ini mungkin bisa menjadi solusi, menjadi gambaran bahwa kita masih boleh berpuasa dan bersahur pada saat azan jika makan kita belum selesai, ataupun selesai sholat subuh, masih boleh. Tapi kalau kita rangkum tadi, ada 3 syaratnya. Apa aja syaratnya itu? Yang pertama, ia berhenti sahur dan memulai puasa sebelum terbit matahari. Contohnya gini, misal kota Tangerang hari ini tanggal berapa ini? 18 April 2021. Sholat subuh itu pukul 4:36. Terbit matahari pukul 5:54. Berarti kalau kita nengok jadwal di Indonesia, umumnya kita ada waktu imsyak, yaitu 04:26 karena 10 menit daripada waktu subuh. Masuk waktu 04:26 untuk persiapan selesai sahur. Namun masih boleh makan hingga batas azan subuh 04:36. Dengan kondisi tertentu, kesiangan, kita masih boleh bersahur, kita masih boleh berpuasa, memulai puasa sebelum pukul 0.54. Sebelum terbit matahari, kita harus sudah berhenti dan harus memulai puasa. Artinya 0.54 tadi ya, waktu terbit matahari, berarti 05.53 kita harus sudah mulai berpuasa. Jadi sesaat sebelum terbit matahari kita harus sudah berpuasa. Lalu syarat yang kedua, kita udah berniat dulu sebelum terbit fajar. Artinya jika kita kesiangan sebelum azan subuh, kita harus sudah sempat niat berpuasa dulu. Atau sebelum tidur malam, kita harus sudah berniat dulu. Tapi kalau kita belum berniat, nggak boleh. Bangun-bangun udah lewat azan subuh, kita belum berniat puasa, nggak boleh. Karena syaratnya yang kedua ini, kita harus sudah pasang niat dulu. Udah niat kita dulu mau berpuasa sebelum terbit fajar.
Ini jelas disebutkan. Hadisnya ini dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berniat puasa pada malam hari sebelum terbit fajar, tidak ada puasa baginya. Jadi barang siapa yang udah tidak berniat puasa pada malamnya sebelum terbit fajar, maka nggak sah puasanya, batal. Makanya sebelum tidur pasang niatnya. Kalau kita biasa di yang sholat tarawih di Indonesia banyak itu setelah sholat tarawih witir itu ada dibacakan niat untuk berpuasa esok harinya. Itu syarat yang kedua. Syaratnya niat sebelum fajar. Jadi jelas di sini disebutkan qabla fajri. Di hadis di Sunan An-Nasi nomor hadis 2291. Lalu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ini kita sholat dulu. Misal terlambat bangun, orang udah sholat subuh, udah waktu subuh, maka ambil wudhu dulu, sholat subuh dulu, baru kemudian kita bersahur. Karena hak pada waktu sholat waktu subuh adalah sholat subuh. Hadis yang ketujuh tadi sudah kita sebutkan bahwa halal sholat, haram makanan pada waktu subuh itu. Jadi kita tunaikan dulu sholat. Namun ini juga tidak menjadi paku mati ataupun karena ada perbedaan pendapat juga di sini. Karena jika kita melihat saudara-saudara kita yang di Turki yang menganut mazhab Hanafi, sholat subuhnya itu dikerjakan setelah langit terang. Rumah-rumah terang, langit terang, baru mereka melaksanakan sholat subuh. Karena ada dalilnya. Ini ada di Sunan An-Nasai nomor hadis 546. Ini dari Mahmud bin Labid, yaitu seorang sahabat Ansor, bahwa beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selagi kalian melaksanakan sholat subuh sampai agak terang, maka itulah pahala yang besar. Jadi punya dalil juga. Jadi silakan mau sholat subuhnya di awal, di akhir. Kalau akhir berarti ikut mazhab Hanafi yang di Turki, karena saudara kita di Turki melakukan sholat subuhnya itu setelah siang. Kalau nggak salah kemarin ada sahabat artis kita yaitu Ari Untung juga ada ngeplok kayaknya di YouTube-nya yang menceritakan tentang saudara kita yang di Turki itu sholat subuhnya itu udah agak siang. Bisa lihat di YouTube-nya. Itu yang syarat ketiga. Oh ya, udah 3 tadi ya syaratnya. Dan syarat berpuasa yang umum tentu kita tambahkan karena ini wajib. Apa syarat yang terakhir keempat? Muslim. Karena puasa Ramadan itu adalah kewajiban bagi kita. Mungkin ini aja yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena kebenaran itu datangnya hanya dari Allah, sementara kita hanya adalah makhluk yang dhaif. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.